Mengenal nama-nama binatang di dalam Al-Quran. Part 1. Unta. Al-Jamal. Unta disebutkan di surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Allah menciptakan unta sebagai hewan yang sangat kuat dan bisa bertahan hidup di padang pasir yang panas. Allah meminta kita untuk melihat bagaimana unta bisa berjalan jauh tanpa merasa lelah. Unta memiliki tubuh yang tahan panas dan bisa membawa beban yang sangat berat. Tahukah kalian bahwa dari unta kita dapat mengambil hikmah tentang kesabaran dan ketahanan? Dari unta, kita belajar bagaimana bertahan di tengah kesulitan hidup dengan sabar dan kuat. Tetap semangat dan sabar ya teman-teman. Sapi. Al-Baqarah. Sapi disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 67-71. Pada zaman dahulu, ada sebuah kisah di mana Bani Israel diminta untuk menyembelih seekor sapi untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, mereka terlalu banyak bertanya dan membuat perintah itu menjadi lebih sulit. Tahukah kalian hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah sapi ini? Ya, kita belajar untuk taat pada perintah Allah dengan hati yang ikhlas tanpa banyak bertanya. Terkadang kita harus percaya dan mengikuti petunjuk yang diberikan kepada kita. Anjing. Al-Qaf. Anjing disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 18. Di dalam kisah Ashabul Kahfi, ada beberapa pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi diri dari kejaran orang-orang jahat. Seekor anjing setia menjaga pintu gua agar mereka aman selama mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Tahukah kalian, anjing dalam kisah ini menunjukkan betapa setianya hewan terhadap teman-temannya. Dari sini kita belajar untuk setia dan menjaga teman-teman kita, serta selalu berusaha melindungi orang yang kita sayangi. Laba-laba. Al-Ankabut. Laba-laba disebutkan di surah Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mengambil perlindungan selain kepada Allah maka akan menjadi lemah, rapuh, dan tidak dapat diandalkan. Seperti laba-laba yang membangun jaringnya dengan penuh ketekunan, tetapi rumahnya sangat lemah. Tahukah kalian bahwa laba-laba mengajarkan kita bahwa apapun yang kita bangun tanpa dasar yang kuat akan mudah hancur. Maka kita sebagai ciptaannya harus selalu membangun keimanan yang kuat kepada Allah. Burung hudhud. Al-Hudhud. Burung hudhud disebutkan dalam surah An-Naml ayat 20-28. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung ini membawa kabar tentang Ratu Bilqis dari negeri Saba yang tidak menyembah Allah dan hanya menyembah matahari. Hudhud kemudian menyampaikan pesan kepada Nabi Sulaiman untuk mengajak Ratu Saba beriman kepada Allah. Nah, dari kisah burung hudhud adalah mengajarkan kita untuk patuh, berani menyampaikan kebenaran, dan menghargai kebesaran Allah dalam mengatur alam. Semut. An-Naml. Kisah semut dalam Al-Quran terdapat dalam surah An-Naml ayat 18-19. Seekor semut memperingatkan teman-temannya saat pasukan Nabi Sulaiman datang dengan bijak. Semut itu mengajak semua masuk ke sarang agar tidak terinjak.
Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa bahkan makhluk kecil pun bisa menunjukkan kepemimpinan dan kepedulian yang besar. Semut itu tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga memperhatikan keselamatan yang lain. Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan besar dan mampu memahami bahasa hewan, menanggapi hal ini dengan senyuman dan rasa syukur. Ia tidak sombong, justru bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan kekuasaan yang diberikan. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang peduli, bersikap rendah hati, dan selalu bersyukur atas setiap karunia Allah. Terima kasih sudah menonton. Bye.